Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ina Furi. Di video kali ini, jadi seperti di judul ya teman-teman, di sini aku akan buat berapa sih biaya hidup di luar negeri, terutama di Hong Kong ini. So, buat kalian yang pengen tahu, tonton terus video aku ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang baru aja nonton video aku ini, jangan lupa buat di subscribe. Aku minta dukungan kalian buat subscribe, jadi biar aku selalu semangat bikin video. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa juga buat di like. Dan kalau emang video aku ini bermanfaat, jangan lupa juga buat di share. Oke, buat kalian yang nggak tahu yang namanya orang hidup di negara orang, pastinya itu nggak bakal murah ya. Jadi kita hidup di negara orang yang pastinya itu mahal. Jadi istilahnya gini deh, kita hidup di negara kita sendiri aja udah mahal. Ke kamar mandi aja bayar, ada air, listrik kan juga bayar. Terutama juga kita yang ada di luar negeri itu pastinya apapun semua itu harus pakai uang ya teman-teman, dan harus bayar. Jadi di sini karena kemarin aku udah bahas berapa sih gaji BMI Hong Kong di Hong Kong itu berapa. Jadi di sini aku juga akan kasih tahu kalian biaya hidup kita itu di Hong Kong itu juga berapa. Cuman sih di sini biaya hidup masing-masing ya teman-teman, dan di sini aku akan menceritakan atau biaya hidupku ini di Hong Kong itu berapa sih. Yang pertama, karena makan dan tidur itu udah ada yang menanggung, jadi di sini aku akan bahas yang lain. Yang pertama, di sini kita itu pasti butuh yang namanya pulsa. Jadi aku meskipun di rumah ada internet, aku masih beli pulsa 1 bulan sekali. Itu minimal aku beli pulsa $100 ya, atau sekitaran 190.000 rupiah kalau uang Indonesia. Jadi itu aku gunain buat pulsa internet ya teman-teman selama 1 bulan. Meskipun internet itu cuman $88 kalau nggak salah. Jadi aku selalu beli $100. Dan yang kedua, kalau kita mau pergi kemana-mana, karena kita bukan ada di negara kita sendiri, jadi kita kalau pergi kemana-mana itu harus bayar. Kalau kita naik bis, terus kalau kita naik kereta bawah tanah juga, itu kan harus bayar ya, karena nggak ada gratis. Terus di sini juga nggak ada yang namanya ojek dan lain-lain. Jadi kita harus sediain yang namanya kartu Patadong, atau bahasa Inggrisnya itu Octopus. Dan aku udah pernah bikin video tentang kartu Octopus. Kalian bisa cek aja video aku di sini. Nanti kalian cek aja di situ karena aku udah bikin videonya. Dan yang ketiga itu keperluan atau perlengkapan kita ya teman-teman, apalagi yang cewek, apalagi yang kayak aku gini. Kita kan butuh yang namanya skincare. Untung aja aku itu nggak setiap bulan beli skincare, jadi di sini aku skip aja. Cuman kalau misalnya buat pembalut, buat sikat gigi, sampo, sabun dan lain-lain, jujur di sini aku beli sendiri ya. Sebenarnya sih bosku udah nyediain di kamar mandi, karena aku orangnya nggak enakan dan aku punya kesadaran diri, jadi aku memilih untuk beli apa-apa sendiri. Dan itu juga butuh uang ya, jadi kita ngeluarin uang kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, atau buat teman-teman yang nonton video aku kemarin, jadi gaji kita itu sekitaran 8 juta sekian, itu sama sekali nggak bersih ya. Jadi kalian jangan berpikiran, oh kerja di luar negeri itu gajinya banyak dan
8 juta sekian itu bisa dikirim semua atau bisa ditabung semua. Kalau aku jujur sama sekali nggak bisa ya teman-teman, karena aku apa-apa juga mengeluarkan uang pribadi aku sendiri. Jadi dengan gaji segitu itu belum bersih, jadi masih kotor ya. Dan keempat, di sini tuh soal makanan. Bener kalau hari-hari kita itu makan, atau istilahnya kita itu makan itu dijatah, atau kita tuh makan sama bos kita ya. Cuman kalau emang kita nggak makan babi, jadi ya kita nggak makan babi. Kebetulan di sini bosku itu sama sekali nggak memaksa dan tahu kalau emang aku nggak makan babi, jadi aku emang nggak pernah makan babi. Jadi itu di skip ya. Cuman kalau misalnya kita pengen sesuatu, kita pengen makan A, kita pengen makan B, ya tentu aja kita itu harus mengeluarkan atau kita harus mengoceh uang kita sendiri ya teman-teman. Jadi di sini aku selama 1 bulan itu biasanya aku selalu menyediakan uang $1.000, sekitaran 1.900.000. Itu biasanya cukup dan biasanya nggak cukup. Mungkin kalau selama 1 bulan itu nggak ada shopping, terus kita nggak pergi kemana-mana dan makannya juga biasa-biasa aja, itu mungkin menurut aku dengan uang 1.900.000 selama 1 bulan itu cukup. Cuman kalau kita ada shopping, kita libur tiap bulan, terus kita kemana-mana, menurut aku dengan uang 1.900.000 atau $1.000 itu sama sekali kurang ya teman-teman. Dan di sini dengan gaji aku 8 juta sekian, aku nggak pernah pakai sendiri atau sebagian atau separuh itu buat tabungan. Jadi menurut aku sih nabung itu kayak 20% ya teman-teman, karena uangnya juga nggak aku pakai sendiri, karena aku masih punya orang tua, jadi aku masih menanggung orang tuaku. Jadi aku juga setiap bulan masih ngasih juga ke orang tua. Beda lagi mungkin buat kalian yang misalnya orang tua itu udah mencukupi ya, jadi kalau buat makan, kalau buat lain-lain itu orang tua itu punya, dan kalian mungkin ngasih juga mungkin nggak banyak ya, sekiranya aja atau sekedarnya aja kalian ngasih. Cuman karena di keluargaku masih belum tercukupi atau belum mencukupi, jadi aku masih menanggung orang tua. Jadi dengan gaji sekian atau dengan gaji 8 juta sekian itu mungkin aku bisa nabung 20% ya. Dan itu udah lebih dari cukup dan alhamdulillah. Karena setiap orang itu pengeluarannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tadi aku udah nyebutin berapa sih biaya hidup kita di luar negeri. Mungkin kalau kita hidup di luar, kita masih bayar listrik, bayar air, terus bayar kos-kosan, atau misalnya kita bayar listrik juga dengan gaji 8 juta sekian, mungkin menurut aku kurang ya teman-teman. Soalnya emang bener-bener hidup atau biaya di Hongkong itu mahal banget. Bener, gaji kita itu 4.000 sekian dolar, itu kalau dirupiahin itu emang besar banget. Cuman kalau kita udah hidup di Hongkong dengan gaji 4.000 sekian itu kayak nggak ada apa-apanya ya. Dan setiap orang itu pengeluarannya juga berbeda-beda. Mungkin bagi aku dengan uang $1.000 atau $1.500 itu udah cukup buat 1 bulan. Aku juga nggak tahu juga buat kalian atau buat teman-teman juga yang ada di Hongkong itu pengeluarannya itu lebih besar dari aku juga nggak tahu, karena setiap orang itu pengeluarannya berbeda-beda ya. Jadi kalian jangan berpikir kalau kerja di luar negeri itu enak, biayanya gajinya besar, terus dan lain-lain. Jadi kalian jangan berpikir enaknya ya teman-teman.
Oke, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku ini sampai habis. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian gak salah paham. Dan di next video kira-kira aku bikin video apa lagi dan aku bahas apa lagi. Buat kalian yang pengen tahu atau pengen tanya-tanya, kalian boleh aja komen di bawah sini ya. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.